Blitar. Monggo Bapak Ibu kita tuliskan sapaannya dulu ya sebelum nanti kita mulai. Hari ini topik kelima, sesi ke-19. Besok merupakan sesi yang terakhir, materinya PJJ. Lanjut Bu Ani. Pak Tio, barusan jaringannya agak bermasalah ya karena cuaca kurang bersahabat beberapa hari ini, hujan, mendung. Ya, di belakang sudah ada sekitar 30 peserta Bu. Boleh, langsung kita mulai saja bagaimana Pak Tio sambil jalan ya? Ya, sambil boleh. Kita boleh. tunggu teman-teman yang lain. Oke, boleh. Dimulai aja Bu. Siap. Saya mulai saja Pak Tio ya. Oke, Siap. dimulai aja Bu. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Character Center Jawa Timur. Hari ini Selasa 8 Desember 2020. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan Diklat ini pada topik yang kelima, sesi ke-19 dengan tema penilaian formatif berbasis digital yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Hobri SPD MPD. Beliau merupakan dosen ya di Universitas Jember. Kepada Bapak Hobri sudah hadir di room ini nggih? Siap Bu. Siap. Kepada beliau saya persilahkan untuk berbagi ilmunya tentang penilaian formatif berbasis digital. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu moderator kita. Kemudian Pak Tio. Betul Pak. Pak Tio nggih. Nggih. Terima kasih, dan kepada PGRI khususnya PGRI Jawa Timur saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Semoga diskusi kita pada sesi ini juga bermanfaat buat kita semuanya, terutama bagi peserta sebagai bagian dari menguatkan keinginan kita untuk bagaimana di era merdeka belajar ini. Salah satu topik yang akan kita bahas yang kebetulan menjadi tanggung jawab saya adalah bagaimana kita melakukan asesmen. Oleh karena itu saya bagi 3 bagian, mudah-mudahan waktunya nutut ini. Jadi 3 bagian itu, yang pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana teori asesmen, bagaimana membuat
soal-soal multiple choice dan essay yang baik secara teoritis, dan itu slide-nya saya ambil dari kementerian, memang Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Biasanya ini dilatihkan bagi guru-guru yang menjadi pembuat soal inti. Yang kedua, nanti kita akan mencoba mungkin kita praktekkan juga, dan ini Bapak Ibu bisa belajar juga di YouTube tentang bagaimana membuat kuis online, misalnya kuis online yang karena waktunya kita tapi ya cepet-cepet lah, yang penting nanti bermanfaat buat panjenengan. Kuis online baik misalnya menggunakan salah satu software kuisis ya, kemudian bagaimana kalau essay, dan yang terakhir ini juga menjadi penting, bagaimana kita mengadministrasi hasil-hasil tes itu. Dalam arti menggunakan saya di sini nanti akan menggunakan Excel, bagaimana menilai daya pembeda, tingkat kesukaran, kemudian validitas, reliabilitas, yang mungkin bagi Bapak Ibu nggak usah rumus-rumusnya, tapi begitu data masuk, kalau bisa ini sudah langsung bisa dihitung. Jadi makna-makna dari kualitas tes itu menggunakan digital sekarang, jadi tidak manual seperti yang selama ini. Baik, untuk sesi pertama Bapak Ibu kita akan berdiskusi. Saya ambil satu slide saja sebenarnya yang mau saya sampaikan. Ini juga menjadi bagus ini, terutama tentang penyusunan soal hot ini. Ini saya ambilkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat SD, tapi pada intinya nanti bisa kalau ada yang SMP maupun SMA bisa kita perluas. Jadi soal begini saya akan sampaikan, jenisnya banyak sekali Bapak Ibu. Cuma pada kesempatan ini kita akan membahas dua saja. Yang paling terkenal dan banyak digunakan yaitu soal multiple choice ya, multiple choice atau soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua essay. Jadi saya kira beberapa hal yang bisa dilewati saya lewati Bapak Ibu. Nah, ini saya kira seperti ini tujuannya. Oke. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kita itu disuruh membuat penilaian yang berorientasi kepada berpikir tingkat tinggi? Nah, pertanyaan kedua ini yang sering ditanya oleh peserta, yaitu apa bisa Pak kalau untuk anak SD misalnya kelas 1 bisa bikin hot? Ini selalu menjadi sebuah diskusi. Jadi sebenarnya bagaimana kita akan membuat itu menjadi terrealisasi dengan baik dan lancar dalam kesempatan ini. Ini cerita-cerita tentang dasar-dasarnya tidak saya sampaikan, tentang kecakapan abad 21 dan seterusnya saya lewati, tapi saya sebenarnya kalau ada waktu ini bisa dijelaskan one by one gitu supaya Bapak Ibu sedikit dan sebagainya. Jadi saya langsung ini teorinya, tapi nanti kalau mau ditanya bagaimana menilai kolaborasi, bagaimana menilai hal-hal yang harus ada di dalam apa yang mau kita lakukan harus ada. Nah, saya mengingatkan kembali pada kita semua, tugas utama kita pada saat ini, saya selalu mengatakan ini di mana-mana, sebenarnya adalah Bapak Ibu ini di Merdeka Belajar itu harus membuat yang namanya RPP 1 lembar. Itu adalah episode pertama dari Merdeka Belajar. Kita punya 7 episode dari Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Nah, salah satu yang 1 lembar. Nah, sekarang tugasnya buat 1 lembar itu unsurnya apa saja. Jadi yang sudah panjenengan pahami, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh narasumber yang lain, itu harus ada tujuan, kemudian ada sintak atau skenario pembelajaran, dan assessment lah. Yang kita bicarakan sekarang assessment. Yang kedua tugasnya, bagaimana 1 lembar itu harus dari luring yang waktu itu kita tidak pernah berpikir mau, sekarang harus daring.
Maka sebenarnya setelah daring ini Bapak Ibu, kita itu punya, saya kalau memang ada contohnya, itu bagaimana bahan atau materi pelajaran itu harus masuk di situ. Masukkan URL-nya, linknya. Berarti panjenengan harus belajar bagaimana nyantolkan materi itu di Google Drive atau di sekolah kita kalau ada. Paling tidak harus punya di Google Drive. Yang kedua, bagaimana URL tentang LKS harus ada. Bagaimana yang ketiga, URL atau alamat tentang asesmennya. Kemudian medianya. Nah, bahkan sekarang lebih canggih Bapak Ibu, nanti kalau memang saya lihatkan, kita sudah tidak menggunakan alamat link begitu, tetapi menggunakan barcode. Nah, ini bisa dilatih cuma 5 menit kalau istilahnya ini. Jadi begitu kita sebar RPP kita ke siswa kita, anak-anak itu mau mencari materinya cukup pakai HP di barcode begitu, langsung keluar semua. Jadi benar RPP-nya 1 lembar, tapi sebenarnya di dalam 1 lembar itu isinya banyak sekali. Dan kita harus berbasis cloud system. Artinya kita buat itu. Nah, tetapi hari ini kita akan mencoba dulu teori tentang ini banyak sekali nih. Nanti materi ini bisa saya sampaikan ke panitia ini karena mungkin saya ganti ya. Ini terlalu agak lihat slide share saya? Iya, terlihat Pak. Slide share saya? Iya. Terlihat ya? Iya. Kalau mau bukan yang ini gimana ya? Di stop share dulu Pak. Di stop share dulu. Yang tanda panah tadi di stop dulu, kemudian share ulang. Sudah ganti Bu? Masih proses sepertinya Pak. Ini Bapak sudah share yang kedua nggih? Share materi yang selanjutnya Ya, maksudnya. Nggih. Iya. Mungkin Masuk ya? masih proses mungkin Pak. Saya ulang lagi. Siap. Memang harus bolak-balik. Iya. Ini masuk insya Allah sudah. Oke. Baik. Sampun kelihatan Bu? Belum Pak, mungkin masih proses nggih. Masih proses naik sepertinya. Sampun belum? Ya, kita belum Pak. Saya ulang lagi. Siap. Ya ini memang. Padahal setelah ini saya mau praktek di internet. Iya, nanti jadi teman-teman sambil menunggu narasumber ada yang ingin ditanyakan, cara-cara penyusunan asesmen berbasis digital atau kendala-kendala yang terjadi di lembaganya masing-masing selama ini bisa dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan ke narasumber kita langsung. Ini sudah kelihatan nggih? Belum Bapak. Ini caranya sebentar nggih. Mungkin bisa dibantu dari produser barangkali. Pak Obri, PowerPoint-nya Pak Obri dibuka dulu. Setelah itu nanti share screen. Terus kemudian share screen-nya pilih yang akan kita tampilkan, Pak. Nggih, ini sudah ini. Bentar. Ini sudah. Oke, tak ek ini. Nggak ada kan sudah nggih? Ulang. Nggak ada. Diarahkan Nah sekarang ini sudah buka desktop. semua saya.
Atau materinya Ini Pak Hobri dikirim ke kita, Pak. Kita yang bantu share screen. oh nggih. Kirim. Ini kelihatan. Di sini tulisannya sharing is pause until you turn the share window turn on. Bentar Pak, saya caranya. Saya kirim aja nggih. Nggih, dikirim, Pak. Minta tolong Bu Hani bisa share screen kan ya? Boleh dikirim ke saya, Pak Saiful. Nggih, kirim ke WA. Jadi ini sinkron dengan materi yang sebelumnya Pak Saiful ya, tentang RPP Merdeka Belajar yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di topik keempat. Jadi ada beberapa prinsip yang ada di RPP. Yang pertama adalah tujuan, kemudian sintaknya, kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah asesmennya. Nah, di sini di topik kelima ini nyambung pada konten dari RPP Merdeka Belajar itu sendiri di unsur yang terakhir ya, di asesmennya. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Hobri tadi, jadi yang namanya RPP 1 lembar sama seperti yang kita sampaikan kemarin, memang secara formatnya hanya 1 lembar, tapi isi konten di dalamnya itu merupakan materi yang sangat kompleks sekali sebenarnya. Betul. Bisa kita sikapi dengan scan barcode, kemudian bisa juga menautkan URL-nya, dan bermacam-macam sebenarnya apa yang ingin kita gunakan gitu Pak ya. Nggih. Sudah hadir juga Bu Laila. Selamat siang Bu Laila. Selamat siang Bu Hani. Sambil menyimak, jadi saya juga gabung semua pemaparan dari Pak Hobri. Iya. Nggih. Silakan teman-teman, bagi yang mungkin kemarin ketika pemaparan materi RPP ada beberapa pertanyaan yang masih disimpan terkait dengan ini ya Bu Hani ya, terkait dengan penilaian, bisa diketikkan di kolom QA. Nanti setelah Pak Hobri memaparkan materinya, bisa kita bacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Jika misalnya selama ini kan kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran masa PJJ ini. Nah, tentunya penilaian-penilaian yang kita lakukan pasti adalah penilaian-penilaian yang melibatkan digitalisme. Nah, itu silahkan Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputaran penilaian. Nah, ketika masa pandemi ini bisa mulai diketikkan di kolom QA seperti itu. Nanti akan dibacakan oleh Bu Hani, kemudian dijawab oleh Pak Hobri seperti itu. Iya, betul sekali. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Hobri barusan. Jadi RPP 1 lembar itu artinya bukan hanya 1 lembar, tapi di sana ketika diberikan tautan-tautan atau link-link yang berupa apalagi yang disampaikan oleh Pak Hobri barusan menggunakan barcode ya, QR code ya. Jadi materi, evaluasinya, kemudian link-link sumber belajarnya itu bisa nanti kita tautkan. Begitu ya Bu ya? Betul. Jadi esensinya itu bukan pada 1 lembarnya ya Pak, untuk yang RPP itu ya, bukan letaknya berapa jumlahnya lembarannya, esensinya bukan di situ. Artinya untuk RPP Merdeka Belajar itu, tetapi adanya 3 komponen pokok. Nah, salah satunya adalah penilaian seperti itu yang hari ini kita
kita bahas bersama dengan Pak Hobri. Dan kemarin sudah ditampilkan juga ya salah satu contoh RPP yang kemarin disampaikan juga oleh Bu Hani. RPP punyanya Pak Saiful ya kemarin ya, benar-benar bisa 1 lembar kalau itu karena memang menampilkan scan barcode untuk materi, kemudian ya untuk mungkin evaluasinya juga pakai QR code ya, sangat membantu sekali. Jadi untuk menjadikan RPP jadi 1 lembar. Sebenarnya itu kan prinsip harmoni ya dalam penyusunan RPP PJJ bulan. Kompleksitasnya itu kita bisa kan asesmen, kemudian menautkan materi. Di situ adalah prinsip harmoninya sebenarnya. Jadi kita bisa mengambil atau memanfaatkan konten-konten yang tersedia baik dari Kemendikbud, dari Pusdatin atau sumber dari manapun. Itu prinsip harmoni, begitu. Bentar Ibu. Baik. Saya kalau nanti nyampaikan gitu, nanti kalau memang terpaksa gitu aja nanti. Banyak ini. Soalnya kalau pakai ini seperti ini sering saya kesulitan. Ini sudah saya kirim semua ke Bu Hani ya, ke Bu Hani. Ini ada 1, 2, 3, 8 file sama contohnya. Nanti yang dibutuhkan ini tak bahas di sini. Kalau yang masih bisa ditunda kita tidak usah membahas. Misalnya tentang bagaimana kita menggunakan Excel untuk menilai kualitas tes yang kita berikan secara digital. Itu ada paling tidak kalau kita mengikuti yang biasa itu ada 4, validitas, reliabilitas, kemudian daya pembeda dan tingkat kesukaran. Kalau ikut UNESA kita bisa 5, ditambah efektivitas. Tapi kalau terlalu sulit bagi Bapak Ibu, nanti PGRI yang sampaikan. Jadi sekarang saya lebih bagaimana membuat soal ini. Masih mutar-mutar ini sambil menunggu itu, baik saya akan terus berbicara gitu, menyampaikan Iya Pak. Lanjut Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekali lagi dalam asesmen itu yang kita bicarakan kali ini itu lebih yang menggunakan digital itu lebih kepada kognitif. Saya ulangi, lebih kepada kognitif. Nah, saya beberapa kali memang diminta, terutama di SMK itu meminta saya bagaimana di era seperti sekarang kita bisa menilai aspek dari motorik. Tapi kita nanti kalau ada pertanyaan baru kita berikan ini. Jadi fokus saya sekarang adalah bagaimana secara digital kita, Bapak Ibu peserta sekalian, bisa membuat bahasa soal itu adalah untuk kepentingan aspek kognitif yang kita bagi. Mohon izin Pak Hobri, gambar bisa ditampilkan kameranya Pak. Bu Ani, materinya Pak Hobri bisa ditampilkan Bu Ani? Bu Ani, materinya Pak Hobri apa sudah tersampaikan? Jika sudah, dibuka di WA, nanti dibantu di share screen. Pak Hobri sepertinya turun ya.
Turun ini. Oke, iya. Turun, Pak. Turun. Pak Saiful, untuk materinya Pak Hobri yang ingin ditampilkan yang mana? Saya dikirimi Oh ya, beberapa file ini. Ada banyak sekali file yang dikirim ke saya. Yang mau ditampilkan yang mana, Pak? yang mungkin asesmen berbasis digital sih Pak, bisa dilihat Bu. Belum, enggak ada nih. Ini banyak sekali materinya. Panduan soal, pengembangan soal hot, penyusunan soal hot, presentation, tutorial guru. Yang mana ya Pak ya? Nah, Mungkin yang berkaitan dengan asesmen mungkin aja dulu mungkin, karena nanti itu berkaitan dengan asesmen minimum itu. oke, saya coba buka dulu. Kameranya Bu Lela. Iya, sebentar Pak. Ya, sambil menunggu Pak Hobri, Pak Saiful ya. Ya. Kalau berbicara memang tentang soal, memang banyak hal yang harus kita diskusikan bersama. Lebih-lebih dalam perkembangannya ternyata untuk berikutnya dari soal-soal yang biasanya Bapak Ibu guru menemui soal pilihan ganda, tapi dalam beberapa hal sekian tahun ke depan akan ada soal yang berupa pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat sama uraian yang nanti akan ditemui oleh siswa-siswa kita di asesmen kompetensi minimum sama survei karakter. Dan mungkin juga informasi nih Pak Saiful, bagi bukan hanya untuk Bapak Ibu guru SD, tapi mungkin yang Bapak Ibu guru memiliki putra-putri yang SMA atau SMK, bisa jadi nih Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan proses ujian kompetensi model AKM dalam bentuk pengganti USBN, sehingga sepertinya informasi yang akan disampaikan oleh Pak Hobri ini akan menjadi tambahan informasi yang baik buat Bapak Ibu guru sendiri, tetapi juga bagi semua lingkungan pendidikan yang kita tidak hanya sekedar akan menemui soal-soal pilihan ganda, tapi soal-soal yang lain yang tentunya menjadi akan pertimbangan high thinking order skill. Mungkin begitu. Bagaimana Bu Lela, sudah siap ditampilkan? Oh iya, sudah siap nih. Ya, sambil menunggu Pak Hobri ya. Audionya Bu Lela. Audionya Bu. Kalau di SD bagaimana Bu perkembangan untuk penyusunan soal? Ini Bu Hani sama Bu Lela ini kalau di tingkat SD biasanya kalau dulu tidak asing ya, bukan hanya sekedar pilihan ganda ya. Betul. Bagaimana Pak Wawan untuk PPT-nya Pak Hobri yang ini sudah terlihatkah? Bisa terlihat? Sudah terlihat Bu. Kita sambil menunggu Pak Hobri masuk ke ruangan kembali nih. Oke, baik. Sambil menunggu bisa diskusi sama Bu Hani nih, bagaimana kalau di kalangan SD untuk penyusunan soal itu? Baik, untuk penyusunan soal kalau untuk yang SD apa Pak ya? Karena ini memang pas lagi ujian akhir semester ya. Ini kalau di Kota Blitar Bapak untuk yang kelas 1 sampai kelas 6 itu masih diserahkan kepada komunitas masing-masing Pak. Jadi apalagi untuk yang kelas bawah ya, saya mengajar di kelas bawah itu juga soal-soal itu diserahkan kepada komunitas. Jadi bukan dari dinas melainkan dari teman-teman guru sendiri dalam KKG seperti itu Pak. Kemudian untuk yang kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu untuk penilaian akhir semester yang ini kami sudah melaksanakan secara online. Sedangkan untuk yang kelas
bawah itu masih diserahkan tergantung pada kondisi masing-masing sekolahnya, begitu Pak Wawan. Pak Hobri sebenarnya sudah bisa bergabung kembali dan nanti mungkin bisa melanjutkan. Saya kembalikan ke Bu Hani. Ya, sekarang waktunya bulan akhir semester ya, Bu Le. Betul, betul. Pak Hobri sudah bergabung kembali. Bu Lala mungkin diberi kesempatan ke Pak Hobri langsung. Mohon maaf Pak Hobri, suaranya mungkin diaktifkan. Sudah bergabung, Pak. Boleh dinyalakan kameranya, Pak Hobri? Ini di Oh sudah Pak, sudah masuk suaranya. nggak bisa. Oke. Sudah Pak. Sudah masuk. Sudah. Nah di tempat saya ini masih suaranya seperti tidak masuk, tapi tidak apa-apa, saya akan nyampaikan besar-besarnya aja nggih, ide-idenya aja. Boleh. Kayaknya nggih. Jadi Kameranya boleh dihidupkan. Sudah muncul Pak, kameranya sudah muncul. suara muncul. Baik. Jelas Pak, jelas. Oh nggih, alhamdulillah. Jadi yang penting gini aja dulu. Darurat ini. Kayaknya memang agak susah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama begini, bahwa kita seharusnya melakukan asesmen itu pada 3 komponen. Nah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau kita mungkin mohon izin tanya, ini peserta banyak SD, SMP, SMA atau SD gabungan? sepertinya, Pak. Gabungan, tapi mungkin lebih banyak SD. SD. Baik, saya lebih banyak ke SD aja dulu. Bapak Ibu sekalian saya sampaikan bahwa buku Senang Belajar Matematika kelas 4 dan kelas 6 yang dipakai di SD dari buku BSE dari Kemdikbud itu dan sekarang dijual bebas, itu tulisan saya. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin ada kendala dengan ini bisa tanyalah. Walaupun haknya sekarang sudah tidak di saya lagi, karena itu sudah diserahkan, kayaknya saya lihat di internet itu sudah diserahkan ke Shopee, ke Bukalapak, ke mana itu. Saya sendiri kemarin beli, padahal buku tulisan saya. Jadi memang ini dari Kemdikbud sudah memberikan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita fokus sekarang kepada asesmen. Asesmen itu adalah kalau dulu mungkin ada istilah evaluasi, yang sekarang itu lebih difokuskan kepada asesmen yang maknanya adalah penilaian. Penilaian sekali lagi, pada kali ini kita akan membahas tentang penilaian aspek kognitif yang diwakili oleh dua. Biasanya Bapak Ibu membuat soal itu, kalau selama ini kalau ketemu siswa langsung, senangnya itu membuat soal essay atau isian. Sedangkan multiple choice itu atau pilihan itu jarang sekali Bapak Ibu pakai. Tapi kondisi sekarang mewajibkan panjenengan kalau bisa pakai dua-duanya. Terutama yang ini ada software Quizzes yang bisa online, bisa menggunakan ini, yang terintegrasi dengan tempat panjenengan, mungkin menggunakan Google Classroom, kemudian terintegrasi dengan itu. Baik, yang pertama saya hanya mengingatkan bahwa pada saat kita membuat soal pilihan ganda, itu yang harus diperhatikan adalah di materi itu ada, nanti silahkanlah di share atau di banyak bisa ngambil juga di mana-mana panjenengan, yaitu yang pertama adalah setiap soal itu harus ada pilihan, option pilihan. Tentu di atasnya ada stimulus dulu atau disajikan gambar atau apa. Dan yang kedua, tidak boleh panjang-panjang. Ini sering ditemui soal multiple choice itu kalimatnya panjang. Ini memang tidak bisa dihindari kalau bahasa Indonesia misalnya. Ini bahasa Indonesia mesti panjang, jadi anak kadang-kadang sambat. Paknya ngerjakan 1 menit misalnya, bacanya saja sudah 3/4 menit. Nah ini menjadi persoalan. Jadi kalau beberapa mapel yang lain itu memang kalau buat soal itu memang pendek-pendek. Nah, nanti kita lihatkan ke panjenengan bagaimana kita bisa mengambil beberapa tempat, tentu harus menyebutkan sumbernya.
kemudian panjenengan bisa membuat soal itu. Kemudian pengecoh Bapak Ibu. Pengecoh itu intinya begini. Kalau saya buat soal misalnya 3 kuadrat sama dengan gitu. Kan pilihannya A misalnya 9 pasti ya. Lalu pilihan yang lain itu jangan sampai Bapak Ibu membuat pilihan yang pilihannya tidak mungkin dipilih. 2.000, 3.000, 8.000 terlalu tidak dipilih. Apalagi kayak gini jelas tidak hot. Nah, untuk SD misalnya kelas 1 Bapak Ibu. Saya kemarin diundang Kemenak untuk guru-guru inti pembuatan soal, yang paling banyak guru kelas 1 yang bertanya, Pak Obri, bagaimana cara saya membuat hot? Contohnya begini, lambang dari sila kedua adalah, ini mungkin coba sambil saya lambang dari sila kedua adalah A. Biasanya kan gambarnya apa? Yang jawabannya itu gambarnya apa kira-kira ya Bu ya? Sila kedua Pancasila itu. Apa? Yang saya hafal aja saja, soalnya saya ubah. Lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga. Kan pohon beringin jawabannya. Lalu Bapak Ibu pilihannya itu B, C, D. Kan SD biasanya 4. Itu gambar kepala banteng, gambar ini sampai ini. Itu soalnya tidak hot kalau seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Pasti siswa itu akan milih gambar beringin. Lainnya tidak. Nah, bagaimana supaya jadi hot? Mestinya salah satu pilihan itu harus ada gambar beringin juga, tapi disalahkan. Apa beringin ditambah kapas begitu. Sehingga anak mikir, oh seperti ini. Nah, pengecoh itu harus berfungsi. Harus fungsi. Artinya begini, jangan sampai kita membuat soal di multiple choice yang kemudian soal itu yang lain itu pasti nggak dipilih. Nah, sekarang itu dulu teorinya Bapak Ibu. Nanti essay bagaimana? Sekarang kita masuk. Mudah-mudahan saya bisa mungkin. Mohon izin, Pak Hobri, apa mau dibantu untuk saya share screen kan dari materi yang Bapak share tadi, atau Bapak coba share sendiri screen Bapak? Enggak. Kalau yang itu bisa Pak. Yang ini saya mau langsung ke internet soalnya. Saya tak coba dulu. Oke, siap. Jadi siap. Maksud saya gini, saya agak memotong ini. Saya punya 3 slide tentang bagaimana penilaian secara teoritis. Saya cukup menyampaikan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan kalau Bapak Ibu mau buat kuisis yang kemudian kepada siswanya bagaimana gitu maksud saya. Jadi saya harus dari sini. Gitu. Langsung praktek membuat kuisis Pak ya? Oke, berarti saya matikan share screen-nya. Oke, Bu, terima kasih. Nanti kalau butuh, itu sudah siap sebenarnya, cuma waduh, ini kendalanya. Tapi intinya kalau itu materi barangkali teman-teman nanti diberikan guru-guru untuk bisa membaca, dan kalau pertanyaan kita bisa lanjutkan. Terutama yang hot itu kan ada 2 Bu. 1 itu saya mau membahas tentang panduan membuat soal multiple choice sama essay. Itu juga materi saya ketika saya menjadi UMPTN. Itu memang waktu itu saya di karantina terus dikasih ilmu itu. Kemudian yang kedua, khusus kalau bagaimana supaya hot, mulai dari bikin kartu soal dan sebagainya. Karena itu saya anggap biasanya guru-guru sudah mendapat materi sebelumnya, jadi sekarang lebih saya praktek pada kuisis misalnya. Nah, nanti tolong dibantu Pak Tio dan sebagainya kalau mungkin putus-putus atau apa gitu nggih. Karena ini memang siap. Iya Pak, nggak bisa saya ini. Mau share nggak bisa. Gimana caranya ya? Sampun dibuka Pak browsernya yang akan digunakan untuk sharing. Oh,
sambil menunggu Ibu, Pak Hobri masih mempersiapkan browser yang akan digunakan untuk praktik bagi Bapak Ibu semua. Jadi intinya semakin perkembangan teknologi, banyak pilihan yang bisa akan kita gunakan untuk bagaimana memenuhi menyusun soal yang salah satunya adalah host dan lain sebagainya senyampang atau sesuai dengan tuntutan yang saat ini. Masih proses Pak Hobri mempersiapkan itu Bapak Ibu. Ya, permisi Pak. Ini Ya. saya ngeklik upload share itu nggak jalan. Tapi sampun dibuka Pak ininya, browsernya gitu. Kita semuanya tak file PDF, PPT semuanya dibuka. Entah. Iya. Ini padahal ini intinya saya. Atau mungkin bisa disampaikan secara teoritis, nanti akan dipandu di grup kelas virtual oleh pendamping masing-masing Pak Hobri. Atau panjenengan bisa ngeklikkan Pak? Bisa Pak, saya bantu buka browser. Ya, saya coba nggih. Oke, panjenengan buka nggih. Coba kita jadi Bapak Ibu yang pertama masuk ke https. Di slide saya itu ada Pak sebenarnya alamatnya. https://2 kali. Panjenengan sharekan ke peserta. Saya bantu bagikan ke peserta Pak. Terus Pak alamatnya? Saya kok nggak melihat share-nya jenengan nggih? Biar saya bisa lihat juga share-nya panjenengan. Bisa Pak, bisa saya share. Ini share saya Pak. Bentar Pak. Saya belum melihat share-nya. Bu Lela mungkin bisa melihat sharing saya Bu. Saya sudah Pak, sudah terlihat https. Iya. Ada di slide-nya Pak Hobri kah tentang alamatnya kuisis itu apa betul Pak? Oke. Kalau di tempat saya yang terlihat wajah gantengnya Pak Tio. Gitu. Saya terlihat. Apakah ini nanti diarahkan untuk peserta bisa masuk ke kuisis ya Pak ya? Nggih. Kita akan maksudnya melatih 5 menit saja intinya atau berapa nanti saya bacanya supaya bisa menggunakan ini. Mohon maaf saya bukan mengiklankan kuisis, tapi karena ini memang satu gratis Bapak Ibu. Yang kedua, kita sangat mudah untuk menggunakan ya. HTTPS Pak, ada S-nya. Oke, siap Pak. HTTPS, nggih, sampun. Langsung kuisis tambah iz. Ya, sampun Pak. Nggih. Terus .com Pak. Nggih. Z-nya 2 kali .com internet. Bapak Ibu, kalau kita mau memanfaatkan ini, Bapak Ibu, intinya nanti kita akan menggunakan istilahnya gini, ilmu tentang buat soalnya itu ada di slide saya 12. Ini hanya wadah supaya kita bisa online dengan siswa kita. Jadi kalau online seperti itu. Jadi silahkan setelah masuk ke quizizz.com panjenengan itu sekarang sign up. Nah di sini apakah mau pakai Google, apakah email? Jadi panjenengan harus memasukkan email. Misalnya kita pakai emailnya panjenengan Pak Tio. Siap Pak, nggih. Oke. Dan petunjuknya ini kalau biar tidak hilang di slide saya yang 2 itu juga ada nanti dianukan ke peserta Pak. Ini hanya prakteknya. Nggih. Oke, langsung Next, nggih Pak. Oke. Nah, kita itu kemudian memilih add school ya.
silahkan kalau panjenengan dua yang lain, kalau sekarang untuk kepentingan di sekolah, itu at school itu. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita bertindak sebagai guru. Nah, bertindak sebagai guru. Ya, sebagai guru, Pak. Oke. Nah, di sini masukkan titel kita biasanya Mister aja gitu, Mister. Kemudian namanya monggo Pak, silakan, enggak apa-apa, Pak. Pak Setio, kemudian last name-nya siapa? Kalau namanya satu seperti saya, Hobri ya, dimasukkan lagi Hobri, Pak. Oh gitu Pak. Saya contohkan Pak, misalkan ya, Setio. Iya, kalau kebetulan nama, maksudnya ini kan Pak Setio yang setia gitu loh. Tuh. Kemudian passwordnya ya panjenengan yang hafal ini. Ya, saya beri password yang mudah Pak ya. @12345 misalkan Pak, ini misalkan. Kemudian continue Pak ya. Nah, terus ke bawah Pak. Ini ada. Oke. Ini menunya Pak. Iya, create, masuk ke create Pak. Jadi menu. Create. Nah, sementara kita memilih yang langsung apa namanya? Misalnya kita Pak, soalnya tentang tematik, ditulis di situ tema apa. Jadi kalau matematika, karena saya matematika, contoh matematika di atas ditulis Pak, nama topik, nama diskusi misalnya, UK guru contohnya, UK guru. Berarti bawahnya milih professional development. Nah, Pak. atas itu Pak, atas. Nah, itu bawahnya. Oke. Kalau panjenengan mungkin matematika, kimia atau apa gitu. Ya. Bisa write your own dulu, Pak. Gitu. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu. Panjenengan mau multiple choice, textbook, fill in blank, full, open ended. Yang bagus open ended, cuma berat buatnya. Coba sekarang yang mudah multiple choice. Multiple choice, Pak. Nah, di situ tulis soalnya. Nah, siapakah presiden misalnya? Mestinya IPS tadi itu soalnya ya. Siapakah presiden? Indonesia. Nah, di sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa ada rumus matematika atau tambahi gambar apa misalnya, silahkan. Nah, itu mau ditambah gambar cari. Nah, sekarang optionnya, answer option itu diisi misalnya kan SD 4 Pak ya misalnya. Siapa sudah namanya Pak? Nanti kita 2 soal saja. Karena ini untuk praktek, karena ini harus dipraktekkan, memang nanti Bapak Ibu harus mengisi. Nah, siapa? Nah, ilmu tentang wadahnya ini tadi, tapi ilmu tentang bagaimana kita buat soal ya ketika buat kayak gini, bagaimana buat pengecoh, bagaimana buat ini yang disinilah ilmu kita tentang assessment gitu. Kalau yang tadi itu ilmu nempelkannya bagaimana di internet. Siapa lagi Pak? Lupa, Soeharto misalnya. Jawaban yang benar mana itu kira-kira? Yang ini Pak ya. Diklik Pak. Terus, itu. Ada apa di bawahnya itu? Ada waktu Pak. Waktu save. Iya. Nah, di situ ada waktu. Bapak Ibu ngerjakan soal ini, anak-anak mau dikasih waktu berapa menit? Berapa detik? Gitu kira-kira. Misalnya kan gampang itu. Nah, jangan set lalu save, Pak. Sampun, Pak. Save. Nah, sekarang soal 1 kan buat sendiri. Soal 2 saya mau ngambil dari luar. Contohnya punya orang, enggak, Pak? Ambil punya orang.
Itu bisa diedit juga, bisa enggak. Itu menggunakan teleport. Jadi ada dua cara. Makanya saya kasih contoh dua soal, satu buat sendiri, satu teleport itu, Pak. Coba teleport diklik. Nah, jadi panjenengan tinggal ngambil soal orang itu. Coba ini yang Q1 ini ambil. Q1 kanan, diklik add, atasnya ada add itu. Itu misalnya add, selesai. Sudah diklik sebelah situ. Enggak di sebelah situ nggih, simpan. Ke sini. Sudah masuk, Pak. Nggih, di X, Pak. Maksudnya ke panjenengan ke sebelah sini, ke soal. Sudah, Pak. Oke, nah, simpan Pak bawah. Sudah kesimpan? Sudah tersimpan, Nah. Pak. Oke, berarti kita sudah punya dua soal, Bapak Ibu. Punya dua soal. Dua soal ini, soal yang pertama buat sendiri, yang kedua ngambil gitu. Panjenengan ini kok menurut saya kurang bagus ya kalimatnya. Menurut Joyo Negoro, mestinya Wardiman misalnya. Coba edit Pak, pura-pura edit. Nah, di situ diedit menurut misalnya mananya yang mau diubah misalnya. Gitu. Cuma kalau ngambil, menurut saya di atasnya itu, Bapak Ibu, di atasnya itu disebutkan kalau ngambil di Eptanas bilang, UN bilang ini soal UN tahun berapa gitu. Itu menunjukkan kejujuran kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu peserta, kalau kita mengambil apa dan sebagainya, soal itu dari mana, apalagi nggak diubah-ubah, mohon untuk menyebutkan. Kecuali buat sendiri ya, buat sendiri itu pun masih ada analisisnya sebenarnya. Tapi kan ini sekarang panjenengan tadi yang teleport itu ngambil kimia, ngambil tematik, apa ada semua. Bahasa Inggris ada semua. Nah, oke, di save Pak, di save. Nah, kita supaya tidak waktunya lama, kita akhiri contoh ini dua saja, sampun, maka done. Terus Pak, ke atas itu. Nah setelah itu, ini keterangannya Pak. Nah, di situ kuis detailnya itu pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Nah, itu. Nah, kemudian ini untuk kelas berapa? Anak kelas berapa? Anggap anak kelas berapa sudah. Development. Gimon. Misalnya gitu. Kemudian ya itu oke. Oke Pak, public visible for everyone. Terus bawahnya itu apa? Simpan, Pak. G, simpan. Bias. Nah, ke bawah Pak. Ke bawah. Di sini ada acak Pak yang penting. Oh, yang tadi mestinya Pak. Oh, di waktu start live-nya ini Pak, mungkin Pak. Iya, waktu start live ya Pak sekarang. Start live. Jadi klasik aja Pak, klasik. Lah di sini supaya ndak contohan, di sini kalau yang lain silahkan di ini. Yang penting itu adalah bahwa soalnya acak. Jadi kalau kebetulan ada siswa itu ngerjakan soal, itu soal yang diberikan beda-beda. Apa nomor satu yang mana itu Pak? Shuffle question Pak, sudah oke. Berarti itu sudah oke. Lalu teruskan aja sudah. Oke. Iya, teruskan Pak. Oke. Nah, inilah yang kita berikan ke siswa kita. Siswa kita ngeklik join my quiz, ini bisa langsung semuanya sebenarnya kalau mau praktek. Coba mohon bantuan Bu Hani ya. Bu Hani masih ikut saya? Masih Pak. Nah, itu joinmyquiz.com, diklik, lalu itu ininya. Maksud saya minimal ada dua lah. Nanti yang Pak Tio itu masih sebagai guru gitu, supaya bisa melihat siapa yang ikut. Untuk saya join sebagai siswa, itu masuknya ke Quizzes juga Pak, atau yang lain alamatnya? Langsung masuk ini. Langsung masuk di sini, joinmyquiz.com itu langsung alamat ini.
Join Oh, oke. my. Jadi inilah yang di-shot atau dikirim ke siswa kita. Sama itunya bawahnya itu. Apa itu? 929189. Kodenya ya, kode kuisnya ya Pak Oke. ya. Oke, nanti kalau kita bikin kuis yang lain, nah kodenya itu yang berbeda. Mungkin Baik, di saya coba nih Pak. Oke, panjenengan juga ikut Bu, beri nama apa. Nanti Pak, kita sebagai guru Pak Tio akan tahu berapa orang yang ikut. Sudah ada Ini juga siswa misalnya satu Pak. Satu siapa itu yang ikut itu? Siswa satu Pak namanya. Oh. Lalu ada ini Bu Laila masuk. Bu Laila Ya, sudah. ada masuk, Bu. Ah, satu lagi. Sudah ada 3 Pak. Baik. Ah, sudah 3. Begitu nanti Pak Tio sebagai guru di start, maka yang lain akan tampilannya sama. Coba dimulai nggih semuanya yang 3 start. Nah, itu termasuk siswa 1 2 3 akan persis seperti ini. Nah, coba lihat. Silahkan dikerjakan. Saya nggak bisa melihat yang siswa 1. Soalnya 2 saja ya Pak ya. Nggih, contoh Bu, soalnya tadi mau dibikin banyak nanti waktunya. Hanya contoh 2 misalnya tadi. Saya menang nih berarti ini Pak ya. Mulailah ranking 1. Dapat Ya, hadiah Pak. Pak. Siap. Gini, betul ini saya kasih buku 1. Oh Nanti bener saya Pak. kirim. Iya, Judulnya Lesson Study for Learning Community. Free. Wah keren. Ngerti saya pura-pura benar Bu tadi. Oh Baik. Nah, di siswa itu nanti akan kelihatan juga apa hasilnya bagaimana. Tapi di guru juga kita lihat contohnya. Bu Laila itu menjawab dua-duanya benar. Sedangkan satunya salah, memang dibuat salah. Gitu ya. Nah, kalau mau lebih detail di atas itu ada Pak, coba. Nah, Ada itu ada download result. Pak. Iya, saya Itu. unduh Pak. Nah, coba itu. Ye, biar ini. Nah, ini muncul saya buka bagikan ininya juga Pak. Hasil Excel-nya gitu. Ye. Jadi Excel-nya itu yang menentukan. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, setiap software itu kan punya kelemahan. Ini Pak, ini contohnya. Oke. Jadi, siapakah presiden ini? Itu yang benar 3 Pak. Betul. Tetap yang salah tidak ada. Oke. Nah ini, dan ini ada keterangannya ke belakang. Bu Laila menjawab ini, penghasilan memadai, ini salah apa, dan seterusnya. Begitu contohnya. Nah, tapi saya sampaikan begini, supaya kita fair. Bahwa kuisis ini punya satu kelemahan. Kelemahannya itu adalah benar. Benar itu 1, salah itu 0. Atau tidak menjawab 0. Betul? Padahal kadang-kadang Bapak Ibu maunya benar itu 4, salah itu negatif 1. Ini nggak bisa di sini. Oke lah, ini kalau dibahas ininya. Jadi memang di sini hanya berlaku 1 benar, 0 salah 0. Gitu nggih? Oke Pak. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang kemudian kita menganalisis selanjutnya, ini maunya saya menggunakan Excel itu, coba gitu loh. Jadi ini maksudnya saya memang 3 Pak, 3 mau saya itu ambisinya menyampaikan materi 2 slide itu tentang teori, tentang asesmennya, tentang penilaian. Ini salah satu cara kita bagaimana
menggunakan ini begitu. Ini misalnya tadi mohon tanya saya, Bu Laila ngerjakan soal berapa dulu, nomor berapa? Dua-duanya saya kerjakan, Pak. Yang saya kerjakan Kan yang pertama, soal pertama yang muncul apa? yang pertama presiden, Pak, presiden pertama Ah. Indonesia. Kalau Bu Hani, Siswa 1 saya, Pak. Yang saya nomor muncul satu yang apa? nomor 2, Pak, yang Wardiman. Nah, itu kalau soalnya 10 gitu begitu diacak. Ini bagusnya ini. Jadi kalaupun siswanya itu di rumah yang sama, ngerjakan bersama, itu tidak mungkin dia bisa pada saat yang waktu itu join jawaban gitu. Karena nomor soalnya diacak gitu lah intinya. Ini kelebihannya. Itu nggih. Masih banyak yang lain, Pak, ada Kuiper, ada segala macam. Ini salah satu contoh yang menurut saya direkom untuk dipakai oleh para guru dalam membuat soal multiple choice. Mungkin kameranya bisa dihidupkan, Pak Hobri. Oke, sekarang kamera dihidupkan. Ini bukunya yang mau kita lihat ya. Wah, lesson study, Pak. Ya. Keren. Sepertinya akan salah kirim, Bu Laila itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggih. Ya. Oke. Ya, Nanti sambil- alamatnya jangan. Ya. Nggih. Kemudian selanjutnya mohon ini agak cepet-cepet Pak ya memang. Oke, nggak apa-apa, Salah Pak. satu, Nggak apa. Excel Kameranya, saya. Pak, dihidupkan, Pak. Salah satu file Excel saya yang ABS itu apa itu? Nah, mau Bu saya Laila, jelaskan mungkin lewat. mohon bantuan. Ada yang file Excel, Bu Laila, di materinya Pak Hobri. Baik, ini saya buka untuk materi Pak Hobri. Oh, ini yang ada di sini pemandunya 3 ya? Iya, Pak, kami saling backup, Pak. Oke. Berarti bukunya 3. Gitu. Alhamdulillah. Tapi gini aja, ngirimnya saya biar satu kali aja ke salah satu alamat ya. Oh, nggih, Pak. Baik. Oke, siap, Pak. Gitu. Oke. Ini Oke, filenya salah Pak satu Hobri. aja. Oke, filenya Pak Hobri kami Ya. bantu live-kan. Oke. Ini contoh Pak, misalnya. Ini contoh cara kita menganalisis supaya nggak manual. Jadi setelah misalnya seperti tadi kita sudah mendapatkan data, jawaban-jawaban. Nah, oke. Ini saya ambil di postingan guru. Kan sekarang banyak misalnya panjenengan mau belajar, Bapak Ibu sekalian mau belajar tentang RPP yang 1 lembar itu banyak sekarang guru berbagi itu banyak. Hanya setelah kita memperoleh ilmu itu, kita kemudian harus banyak istilahnya banyak belajar dengan cara jangan ambil semuanya. Kalau ada sesuatu direvisi lah sedikit-sedikit sesuai dengan kita. Nanti guru SD ngambil di situ jurusan SMK nggak diubah SMK-nya. Jadi sebenarnya kita banyak sumber kalau mau belajar. Yang penting bahwa topiknya itu paham. Baik, saya contohkan ini misalnya. Ini contoh. Misalnya kita buat soal 5 Pak. Soalnya 5. Oke, dipahami dulu. Panjenengan masuk ke rincian kunci jawaban, Pak. Ini contoh saja dulu, contoh aja. Kunci jawaban, rincian kunci jawaban. Di sini, Pak, ada tulisan rincian kunci jawaban, Pak. Bu Laila. Iya, Pak. Oke. Baik, sudah. Itu di atas. Di sini diklik, bukan di sini ya, diklik. Misalnya kuncinya, Bu, misalnya ya. B semua. Misalnya B semua, 5-5-nya B. Tulis panjenengan. B besar. Di sini ya. B 5.
Misalnya kuncinya B semua misalnya. Oh, Iya. satu lagi, enter. Enter. Nah, otomatis di sini akan bilang jumlah soalnya 5. Di Betul. sebelah kanannya. Kalau misalnya kunci jawab apa? Panjenengan kunci jawabannya B-nya 5, satunya A. Coba yang tadi coba dicoba Oke. tambahi A, tambahi B-nya A. 5, satunya A ya, Pak ya. Oke. Oke. Nah, itu langsung dia jumlah soalnya ada 6 berarti. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh 3 orang saja yang menjawab, 3 orang saja. Agnes, Bu. Oke. Panjenengan bikin misalnya A, B-nya 3, A-nya 3, B-nya 3. Oke, enter. Nah, berarti itu jawaban benar 2, salahnya 4. Dia dapat nilai 33. Nah, sekarang misalnya B-nya 5, yang Alan, B-nya 5, terus spasi, Bu. B-nya 5 spasi. Kalau spasi itu dia nggak jawab. Oh, Nggak jawab. baik. Enter. Nah, berarti dia benarnya 5, yang satu nggak menjawab, dia salah. Salah. Oh Nah, iya, coba Pak. sekarang BB spasi spasi ABA. Benar 4. Iya, gitu. Ya, nah sekarang setelah lihat itu, ini yang selanjutnya ini tidak boleh diutek-utek ini. Proses, Bu, dilihat proses. Klik proses, shift proses. Oh, shift proses. Oke. Ya, Pak. Oke, diklik. Shift prosesnya diklik. Sudah. Ampun. Ini sudah shift proses. Nah, itu nggak muncul di sini. Berarti panjenengan anu dulu. Apa namanya? Di sini coba itu langsung keluar, Bu. Oke, Jadi- ya betul. Terus ke belakang. Terus ke kanan, Bu. Ke kanan dilihat. Ke kiri dilihat. Ke kanan. Iya, ini ke kanan. Ketemu nilainya di sini ada juga. Ini isiannya. Iya, langsung ketemu Ya. nilainya, Pak. Sekarang lihat analisis. Lihat analisis. Nah, Oke. sebenarnya saya mau menjelaskan. Nah ini Pak, jadi soal nomor 1 dijawab oleh item 1, anabut 1 itu korelasinya 0,07. A-nya ini daya pembedanya itu sudah dapat membedakan, tingkat kesulitannya sedang, efektivitasnya baik, status soalnya jangan digunakan. Black. Oh. Nah, panjenengan kok bisa dapat kalimat itu? Coba masukkan klik saja, Bu, 1. Klik Yang itu. di mana, Pak, yang diklik? Ya di sebarang, di baik misalnya, di baik. Di Oke. baik. Nah, itu ada rumus di atas. Diambil dari proses BH 64, berarti itu ngambilnya dari proses itu, dianalisis pakai data gitu. Kesimpulan itu diperoleh dari rumus seperti. Oke, baik. Dan hanya contoh, Bu. Nanti kalau memang ada yang mau lebih sederhana, gampang. Misalnya lebih sederhana begini. Kalau soal itu tingkat daya pembedanya, tingkat kesukarannya itu kan menggunakan, nanti slide kedua itu saya ada. Misalnya berapa yang benar dibagi berapa, itu kan gampang. Kalau ini kan kayaknya masih gini. Saya ingin mengatakan begini. Mestinya pekerjaan itu sudah dikerjakan Excel gitu loh. Saya ulangi, Bu. Jadi sesi pertama saya menyampaikan tentang teori, sesi kedua bagaimana kita menggunakan online untuk membuat soal itu, sesi ketiga ini soal-soal itu dianalisisnya pakai ini. Jangan dihitung kalkulator manual. Jadi kalau bisa seperti ini, maksud saya gini. Cuma ini sayang waktunya kita tidak tatap muka dan tidak bisa detail membimbing. Jadi saya hanya kulit-kulitnya, tapi paling tidak mungkin teman-teman yang bisa menerjemahkan, yang satu saat mungkin dikomunikasikan kembali dengan
guru. Yang jelas teman yang 3 ini kan dapat hadiah dari saya buku. Wah, Gitu ya. Terima kasih, artinya ternyata untuk menganalisis sebuah soal itu tidak harus menggunakan teknologi yang sangat canggih, Pak Hobri ya. Menggunakan teknologi Excel yang sangat aktif dengan Bapak Ibu ternyata bisa. Kalau sangat canggih, itu kelebihannya memang langsung cepat, tapi yang kedua kita tidak bisa melihat proses. Betul. Kalau Excel ini tengah-tengah, Excel itu tengah-tengah. Jadi prosesnya masih tampak diperoleh dari mana itu. Nah, kalau yang canggih langsung Pak, langsung ketemu kesimpulan. Contohnya keputusan statistik SPSS itu kan langsung ketemu keputusan. Betul Pak. Kalau Excel masih ada ininya. Seni prosesnya Pak ya. Ya, masih ada melihat proses itu. Ya. Tapi terus begini, mungkin ini sedikit memotong Pak Hobri, sedikit menegaskan kepada Bapak Ibu guru semua termasuk saya terkait dengan analisis ini. Kalau selama ini analisis banyak digunakan sebagai administrasi bagaimana Bapak Ibu guru memenuhi persyaratan kenaikan pangkat, tetapi secara hakikat, secara esensi dalam proses pembelajaran, evaluasi dalam proses seperti tadi itu, kebutuhannya bagi guru itu seperti apa Pak sebenarnya? Ya, jadi begini Pak sebenarnya yang bagus itu. Contohnya begini, apa sih makna validitas itu? Artinya kalau kita menggunakan analisis butir satu itu kalau nggak valid, dibuang atau digunakan tidak ada gunanya. Kan lebih baik dibuang. Mengapa? Naik turunnya nilai di butir satu tidak menentukan total. Itu maksudnya Pak. Jadi ada tapi tidak bermakna keberadaannya. Nah, makanya nanti kesimpulannya ada 2. Apakah ini dibuang atau diperbaiki? Apa saja yang diperbaiki? Bisa stem soalnya, bisa optionnya, bisa bahasanya gitu. Nah, disitulah sebenarnya maknanya. Kita itu mengevaluasi buatan kita sendiri. Betul Pak. Iya. Dan ini yang sering kita lewati Pak sebagai guru, termasuk saya sendiri dan lain sebagainya. Ketika sampai kepada asesmen, analisis itu yang sering kita lewati. Selesai nilai, selesai dan sudah selesai kita lewati untuk berikutnya. Contoh kedua Pak. Saya bikin soal, katakanlah nomor 3. Menurut saya sebagai dosen, menurut panjenengan sebagai guru, soal ini mudah. Tapi setelah dianalisis Pak, soal ini sulit. Nah, jadi di sini bagaimana kita menjembatani yang semula gurunya merasa ini mudah, kok siswanya banyak yang salah. Nah, ini juga penting. Oh, berarti tingkat kesukaran perlu dilihat. Ternyata apa waktunya terlalu pendek, apa bikin soalnya yang tidak pas. Kadang-kadang kan bahasanya bisa dimengerti gurunya sendiri. Jangankan siswa, orang lain baca ini maksudmu opong. Nah, ini maknanya Pak sebenarnya yang sisi terakhir yang mau saya sampaikan, walaupun singkat-singkat. Ini masih analisis soal multiple choice Pak. Di slide saya yang Excel satunya itu bagaimana menganalisis soal essay. Nggak usah disampaikan dulu Pak, waktunya tapi saya lengkapi semua Pak. Jadi sesi 1 saya ada sekitar 3 slide, sesi 2 itu ada 2 slide, sesi 3 itu 2. Memang saya ingin sebenarnya sampai kepada itu. Jadi saya ulang Bapak Ibu sekalian, bahwa teori kita di dalam membuat soal itu harus paham. Kadang-kadang kita buat soal seperti tadi, menurut saya ini sulit. Sudah berbangga, insya Allah yang bisa menjawab sedikit siswa. Ternyata begitu diuji cobakan, hampir semuanya bisa menjawab. Berarti kan prediksinya salah. Ataukah kita menjadi guru yang membuat soal yang memang kalau bisa semuanya tidak bisa jawab, biar dianggap hebat. Ada 0 semua. Misalnya gitu ya. Di situ pondok ada kata ada, itu mesti ngerti sudah. Ada. Kompas Pak. Begitu ini, ini coba sampai 2:30 sudah nggak terasa ini masih. Gak apa-apa, tapi ada pertanyaan nih Pak sambil membantu moderator ini. Bu Hani bisa monitor Bu? Oh, sepertinya jaringannya down lagi nih Bu Hani. Ada pertanyaan nih Pak. Megang kepala Bu Hani itu. Iya, Bu Lela monggo Bu, ada pertanyaan sepertinya di question and
Iya, ya. Oke, terima kasih Pak Hobri. Mohon izin dulu Pak Hobri, ini untuk analisis aplikasi analisisnya Pak Hobri ini, saya kira sangat membantu sekali ya Pak ya untuk kami para guru. Jika diperkenankan Bapak, apakah kami boleh share ya? Share di tingkat kakak kota Pak? Modifikasi silahkan. Karena itu juga baik. publish umum. Nggak cocok yang ini buang silahkan Bu. Sebab sesuatu terima kasih, yang publish juga boleh kita pakai. Oke. Ya, ini nanti akan jadi oleh-oleh yang berharga sekali untuk teman-teman peserta Di situ ya. Itu ada esainya. Menurut saya esainya buang. Di situ khusus multiple choice. Yang esai itu pakai yang Excel 1 ini. Oh, oke. Siap Bapak. Baik Bapak, ini ada beberapa ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke kolom Q&A Pak ya. Saya bacakan dari Ibu Huriati. Saya seorang kepala sekolah. Sebetulnya RPP 1 lembar itu sangat efisien Pak. Tetapi apakah seorang guru dalam menerapkan RPP 1 lembar pada pembelajaran daring bisa mencapai tujuan? Padahal guru tidak bisa mengetahui pencapaian belajar siswa di rumah. Nah, tolong bagaimanakah solusinya Bapak? Terima kasih. Baik. Saya ingin menunjukkan, saya mudah-mudahan bisa slide-nya ini, share slide, bahwa 1 lembar itu yang dimaksud sebenarnya Ibu Kepala Sekolah itu ada sekitar 30 lembar Bu. Contohnya gini, kelengkapan 1 lembar itu baik, ini saya lihatkan dulu nggih. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa sebentar. Berarti saya buka dulu biar tidak dimarahi Pak Tio, dibuka dulu Pak. Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan baik. Jadi pertanyaan Ibu akan terjawab dengan ini. Memang esensinya itu bukan letaknya pada 1 lembarnya ya Pak ya, karena iya. Jadi bukan di 1 lembarnya. Baik, Bu Hani sudah kembali bergabung dengan kita lagi setelah jaringannya down. Kadang-kadang ketendang kalau pas nyampaikan ketendang itu. Waduh. Saya tadi terlempar bingung. Saya itu enggak sadar. Setelah kalau terlempar, jadi saya dengan semangat. Jadi kalau ini loh. Kok enggak ada suara? Ternyata terlempar. Baik. Oke, ini insya Allah bisa membantu. Bentar. Nah, setiap begini mesti begitu ya. Kelihatan? Belum Pak. Ya ini memang. Ini mungkin ya. Kelihatan ya? Belum Pak. Belum. Nah, di tempat saya sudah muncul itu. Masa ngirim lagi. Intinya beginilah. Saya ingin menjelaskan contohnya. Ini. Baru dengan bukan 1 lembar itu berbeda begini. Tujuannya adalah dengan sudah terlihat Pak, sudah tampak Pak. Dengan menggunakan Google Classroom dan Google Meet, peserta didik dapat menyelesaikan SLV. Coba, alatnya sudah jelas. Metodenya pakai problem based learning, PBL. Kemudian platformnya menggunakan Google Classroom atau Google Meet atau mungkin Zoom, peserta didik dapat menyelesaikan SPLTV. Dengan metode eliminasi, substitusi ini dan mengembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Masuk itu anunya juga. Ini di tujuan saja. Jadi karakternya masuk.
sikapnya masuk. Berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, 4C dan PPK, penguatan pendidikan karakter. Masuk semua, Bu. Nah, coba dilihat di bawahnya. Di sini memang sak lembar, tapi untuk materi pembelajaran atau bahan ajar ada linknya, Bu. Kelihatan ya, Pak Tio ya? Kelihatan, Pak? Kelihatan. Nah, untuk ini coba di setiap ini ada link-link ini. Bahkan ini ada literasi, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Sak lembar ini. Terus yang paling penting adalah bahan pembelajaran itu si guru harus melampirkan media itu di YouTube. Ada 2 cara, ngambil YouTube-nya orang sama buat sendiri. Tapi guru-guru biasanya materi apa ngambil YouTube-nya orang. Nah, kalau yang agak keren pakai gini, Pak. Ini ya, link LKPS, link bahan ajar, bener sak lembar. Tapi ini coba link media, link evaluasi, link video. Begitu, Bu. Jadi insya Allah kalau model sak lembar itu sebenarnya begini. Waktu saya di Jepang itu memang sudah tahun 2015 itu saya sudah disarankan selama di Jepang itu coba kalau pulang ke Indonesia pakai yang 1 lembar. Cuma takut waktu itu nanti dianggap melawan kebijakan negara. Sak lembar itu sampai ngajar pun orang Jepang itu sak lembar itu sak papan. Jadi apa yang di RPP papan itu dibagi sepertiga. Ini persoalan, ini penjelasan, bawahnya evaluasi sebelah kanan. Dan itu RPP-nya begitu. Saya kalau tatap muka gitu tak lihatkan contohnya yang dari sana yang sak lembar. Karena saya memang menyimpan semuanya itu. Jadi memang, nah ternyata itu kita karena sekarang revolusi industri 4.0 semuanya barang disimpan di cloud system yang disebut dengan URL itu. Ini kalau dulu kan begitu diklik ini mungkin bahan ajar ini bisa 5 sampai 6 lembar. LKPD bisa sampai 5 sampai 7 lembar. Media juga begitu. Jadi akhirnya sebenarnya sak tumpuk juga. Hanya disederhanakan menjadi 1 lembar. Barangkali gitu sementara jawaban, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Gitu. Baik, terima kasih. Bu Hani, silakan. Sepertinya jaringannya mati Bu lagi, Hani, Bu Hani. bagaimana? Oke, baik. Oke, Pak Hobri, saya lanjutkan ya, Pak Hobri. Jadi tadi dalam RPP yang ditampakkan oleh Pak Hobri ini ada beberapa scan barcode. Nah, ini juga ada teman yang tanya dari Ibu Safitri Wulandari. Pak Hobri, bagaimana cara membuat barcode untuk RPP atau perangkat pembelajaran yang kita buat, Pak? Nah, ini menarik juga ini, Pak. Jadi kayaknya sudah mulai tertarik pengen bikin yang 1 lembar, tapi 1 lembar yang komplit, Pak. Jadi pakai barcode nih, Pak. Silakan, Pak Hobri. Takutan aja. Yang pertama itu lihat, buka browser. Nah itu. Ayo kalau mau praktik semua. Kelihatan ya slide saya ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan. HTTPS www apa ini? www gombel. Terlihat kecil sekali, Pak. Sebentar, di mana? Itu kan ya. Sebentar, saya tak besarkan. Memang kalau ibu-ibu ini minta besar terus. Enggak kelihatan, Pak. Net ya, browsing untuk scan barcode-nya di www. Bentar. Ini generatornya, Bu. Jadi setelah kita punya link, masuk ke sini. Sudah masuk, Bu? https://www.theqrcodegenerator.com. Enter.
Nah, link yang mau dijadikan barcode masukkan. Maka kemudian jadi barcode itu. Ampun, sudah bisa cari link sembarang. Bisa Pak. Bisa. Nah, setelah jadi barcode itu kalau mau dibuka Pak Hobri, ya. Pak Hobri suaranya barusan mati nggih. Monggo Pak, dilanjut Pak. ya. Jadi sudah jadi barcode ya, misalnya yang tadi. Lalu siswa kita atau kita cari aplikasi store, ketik QR and barcode scanner. Sudah. Jadinya kayak ini tadi nanti kalau sudah ada, kalau sudah jadi, termasuk ini Bapak Ibu. Ini anu ya. Selalu. Saya kelihatan ya? Sekarang kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nanti akan di mana? Ada barcode kayak gitu di HP kita. Kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, kalau barcode itu itu termasuk lihat barcode-nya buku, lihat barcode-nya itu bisa. Ternyata begitu diklik, ternyata materi kita langsung masuk ke siswa semua. Bahan materi, LKPD gitu. Jadi nggak usah ngeklik link. Ini juga tak share Pak, yang ini Pak. Ini bahan saya di beberapa SMK kemarin. Tak share juga lagi, berarti tambah satu lagi slide Pak. Oh nggih Biar Pak. slide peserta. Nggih. Saya kasihkan semua sudah. Gitu, pertanyaannya insya Allah terjawab. Tapi memang harus praktek. Monggo. Ada lagi. Kita berakhir 2:30 ya, udah lewat ini. Baik, iya, terima kasih Pak Hobri. Jadi kalau kita mau bikin barcode, artinya kita harus punya linknya dulu ya Pak ya. Bisa kita itu mencari linknya itu mungkin dari video di YouTube atau mungkin dari artikel-artikel, kemudian kita ambil linknya baru kita masukkan ke generator QR code tadi Pak ya, seperti itu Pak Hobri. Pinter, memang cerdas Bu Laila. Iya, alhamdulillah. Jadi Nanti saya ada beberapa peserta kali. yang belum paham, panjenengan arahkan begitu, betul penjelasannya. Oke, siap, betul. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa di-download di Play Store tentang generator QR code ya Pak ya. Oh, Jadi lebih kan mudah baik. lagi. Ya, banyak. Betul, lebih mudah lagi. Ada yang begitu di barcode di QR code itu langsung keluar. Ada yang keluar cuma linknya yang kita klik. Ya silakan lah. Kalau laptopnya yang canggih bisa untuk yang agaan. Tapi yang ini yang standar ini sudah bisa. Baik. Baik, terima kasih Pak Hobri. Sayang sekali ya, memang kita terbatas pada waktu Pak Hobri. Terima kasih banyak. Mungkin Bu Hani silakan bisa masuk kembali untuk melakukan closingnya Bu Hani ya. Bu Hani, bagaimana? Bisa lanjut lagi? Bu Hani, Lagi, Bu. bagaimana? Atau Oh, sudah sudah tersambung Bu Hani. baik. Siap. Bu Laila. Ya, silakan. Ini barangkali dari materi dari Pak Hobri sudah cukup sekian. Silakan, mungkin ada closingnya saya serahkan kembali kepada Bu Hani. Monggo. Bu Laila, Bu Hani putus lagi Bu Laila. Oh sudah Baik. lagi. Lanjut. Iya, Pak Hobri, sebelum saya tutup, barangkali ada closing statement dari Pak Hobri.
Silakan Mbak Obri, berkaitan dengan penilaian formatif kita yang berbasis digital. Silakan Mbak Obri, barangkali ada closing statement-nya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa penilaian yang kita bahas hari ini itu sebenarnya masih pada kognitif. Pada kognitif. Jadi yang bagaimana sebenarnya bisa sih sama-sama diinkludkan dengan menggunakan ini, dan itu pun masih masih lebih kepada multiple choice ya tadi. Karena sangat sulit. Nah, jadi sebenarnya masih ada lagi mungkin mau mencoba yang lain dengan cara yang lain. Tetapi inilah yang bisa kita lakukan. Maksud saya begini, kalau selama ini kita bikin soal itu manual, paling tidak kita tadi sudah ada salah satu software menggunakan Quizzes atau mungkin yang lain, silahkan, dan bisa seperti itu. Nah, yang terpenting lagi bahwa dalam menganalisis mutu soal yang kita berikan, baik mungkin ketidaksamaan antara apa yang kita rasakan, misalnya soal ini kayaknya mudah kok ternyata hasil uji coba ke siswa kita ternyata kok semuanya kesulitan, atau sebaliknya, atau mungkin sama-sama, mungkin ternyata betul apa yang saya buat, saya bilang mudah ternyata mudah, itu tidak apa-apa. Jadi bahkan analisis itu menjadi penting. Nah, kalau soalnya cuma 5, siswanya cuma sedikit, tidak masalah. Kalau kita megang 3 kelas, soalnya 10 pakai manual, insya Allah kemeng. Kan begitu. Berarti butuh bantuan alat yang sangat yang membantu kita begitu. Yang penting kita memahami sebenarnya bagaimana filosofinya itu sebenarnya yang benar dipahami. Kenapa itu begitu dan seterusnya. Tapi alat itu tetap diperlukan. Oleh karena itu ke depan saya kira kita akan menjadi guru-guru yang menjadi tenaga pengajar yang milenial, yang kemudian berbasis revolusi industri 4.0 yang sekarang menuju kepada 5.0, maka tidak lagi kita kemana-mana bawa flash disk, ini soal saya, tidak lagi begitu nanti. Makanya sekarang flash disk dan sebagainya sudah mulai nggak payu. Kenapa? Karena kita sekarang sudah pakai cloud system. Seperti saya ini cukup ambil di ini sebenarnya, ambil di WA, ambil di Google Drive saya. Gimana ngambilnya? Pakai klik URL. Wah, nggak canggih. Sekarang harus pakai barcode tadi itu. Sekarang udah begitu maksudnya. Inilah yang digital ini yang harus kita jadi keren gitu loh. RPP-nya ada barcode-nya gitu. Siswa langsung bisa ngambil materi lewat RPP kita yang 1 lembar itu. Makanya tadi ada kepala sekolah yang menyampaikan bagaimana caranya seperti itu, malah lebih canggih. Kira-kira itulah, mudah-mudahan ya tentu ini sebagai sebuah proses saya kira juga perlu kita laksanakan dengan ya telaten juga, sama-sama mau belajar, intinya begitu. Saya terima kasih dan mohon maaf tentunya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kalau memang ada hal bagus yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat 3 buku buat funding fathers kita ini. Nanti alamatnya kemana gitu ya, gitu nggih. Oke, silakan Bu Hani, bisa closingnya, silakan. Siap. Ini langsung saja kita tutup Bu Laila ya, karena sudah ada closing statement dari narasumber kita tadi. Barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Tio dan Bu Laila sebelum saya tutup. Sudah tidak ada Bu Hani, silakan. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, Dr. Hobri, tentang penilaian formatif berbasis digital. Jadi kita bisa merancang asesmen untuk mengukur ketercapaian peserta didik kita dengan menggunakan web tool yang tersedia di internet ya saat ini, seperti contohnya tadi ada Quizzes, kemudian ada juga Kahoot, ada juga Mentimeter, dan sebenarnya masih banyak lagi ya web tool yang bisa kita pelajari. Selain itu juga bisa memanfaatkan format Excel ya Bu Laila tadi ya. Nah, semoga apa yang disampaikan narasumber kita hari ini bisa membantu Bapak Ibu semua dalam merancang asesmen yang bisa mengukur secara lebih valid ya untuk ketercapaian belajar peserta didik kita. Baiklah, kita bertemu lagi di sesi ke-20 besok 9 Desember 2020
Materinya tentang PJJ. Mewakili Panitia Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Character Center Jawa Timur, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kekurangan dari kami panitia. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung hari ini untuk mengikuti kegiatan live event hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses PGRI.